Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan membahas mengenai semua hal yang gua ketahui tentang infanteri ya. Jadi cocok banget buat kalian yang baru atau ingin membuild squad infanteri, apa sajakah yang perlu kalian perhatikan dan juga hal apa yang menarik dari infanteri itu sendiri dibandingkan dengan tim yang lain ya. Dalam hal kutip di sini itu adalah tim-tim seperti archer atau pikeman. Nah, kelebihannya infanteri itu apa? Bagaimana cara bermainnya dan bagaimana menentukan prioritas. Mari kita bahas semua di sesi kali ini. Oke, di sini kita kembali ke akun kita bersama yaitu di akun Anonim People. Dan seperti biasa mari kita cek untuk infanterinya. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuild suatu squad, utamakan itu jangan build hero-nya duluan ya. Hero itu kan sekarang kondisinya gua ada di season SOC ya, atau Season of Conquest ya, dan itu ada di season keempatnya ke atas lah biasanya gitu. Dan mulai sejak itu kalian kalau pengen membuild suatu squad jangan fokus ke hero nya. Kenapa gue bilang jangan fokus ke hero nya? Hero ini ya penting-penting juga sih, tapi yang paling penting kalian build equipmentnya dulu ya. Equipmentnya ini kalian build dulu, kalian jadikan. Baru habis itu ke modnya juga diperbagus. Baru terakhir itu adalah penyesuaian skill ya. Skill ini akan selalu disesuaikan dengan jenis hero nya. Jadi nggak ada skill paten nih ya. Maksudnya skill paten nih combo hero ini skillnya slotnya sama enggak. Jadi tiap hero nya diganti maka skill slotnya juga harus diperbarui, harus diganti lagi gitu. Dan untuk sekarang combo terbaik untuk infanteri itu ada di Sevina dan Vali. Alasannya kenapa Sevina dan Vali ini hero SX dan memang bisa dibilang combo terbaiknya ya. Karena ini adalah seri combo silent ya. Jadi di infanteri itu ada buff yang cukup menarik yaitu buff silentnya ya. Dari ini buff silent fashionnya itu bisa dibilang buff apa debuff ya, gue nyebutnya debuff lah ya, karena ini untuk berefek ke musuh ya daripada ke kita, maka kita sebut debuff aja. Debuffnya itu fokus ke silent. Selain silent di infanteri itu ada dua debuff lagi, yaitu ada bleed dan juga ada retribution. Nah, sebelumnya gua beranggapan retribution itu kayak penambah ini ya, maksudnya kayak penambah apa sih namanya itu, penambah rek ya. Sebelumnya itu gua nganggapnya kayak penambah rek, tapi ternyata setelah gua cek di laporan gitu ya, itu bukan penambah rek ya. Di sini kalau kita lihat di laporannya ya. Nah, kalau kita lihat di laporannya untuk si retribution itu, nah biasanya kita bakal nemu nih setelah di sini. Jadi musuh itu menerima efek retribution, maka musuh itu bakalan kehilangan troopsnya ya. Jadi efek retribution ini bisa dibilang mirip kayak bleed jangka panjang gitu ya. Menurut gua sih gitu. Karena retribution ini dari babak ini kan babak pertama ya. Babak pertama itu lebih ke mulai ininya, mulai peperangan.
dan otomatis baru memberikan debuff-debuff yang akan aktif selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mulai nih melancarkan debuff. Debuff-nya apa? Yaitu ada debuff silent yang mulai aktif, terus, berserker killing machine juga sudah mulai aktif, dan yang lainnya. Jadi otomatis ketika retribution di sini sudah diaktifkan ya, dan skill lain sudah diaktifkan, di sini kita sudah mulai retribution-nya nih, tuh. Udah mulai kena. Di bawah juga mulai kena lagi nih retribution gitu. Makanya gue bilang retribution itu malah mirip kayak debuff selanjutnya gitu. Ada retribution, ada bleed, ada silent. Nah, di hero kali ini atau di combo yang sekarang si Vali dan ini dia si Vali dengan si Sevina ini fokusnya ke silentnya ya, ketimbang yang lain. Oke, ada bagian bleednya ada bagian retributionnya ada, tapi lebih fokusnya dia ke silent ya, gitu. Terus kalau untuk yang retribution siapa Bang? Nanti ada hero baru yang dimana itu si Grid Lagar. Si Grid dengan Greta itu fokusnya ke retributionnya, atau bisa dibilang kayak Bleed versi lebih tingkatnya kali ya, gue bisa bilang kayak gitu. Nah, untuk seri yang Bleed itu gue lebih condong cocoknya itu si ini, si Margit sama Lagerta, jadi Bleed plus Seal ya. Terus juga di situ sebenarnya ada slow kan, kalau misalkan debuff yang tadi belum gue sebutkan itu ada debuff slow yang emang khusus banget dimiliki oleh si infanteri, itu juga sama menyebalkan ya menurut gua. Tapi dengan seiringnya waktu berjalan gitu ya, kita harus mulai memilih nih, kita mau fokus kemana, build yang ingin kita capai yang mana, infanteri seperti apa yang ingin kita jadikan gitu. Apakah fokus ke silentnya kah, ataukah fokus ke bleednya kah, ataukah fokus ke retributionnya kah, atau malah fokus ke slownya, slow plus ini biasanya attack dasar ya, atau basic attacker. Jadi biasanya slow digabungkan dengan basic attacker, biasanya sih gitu. Makanya slow itu nggak gua masukkan karena slow itu lebih ke perlambatan laju. Tapi kalau bleed, silent, sama retribution itu benar-benar mempengaruhi si pasukan musuh ya. Bleed ya berarti kita kayak semacam dapat damage berkelanjutan ya, retribution juga sama. Lalu kalau silent itu pentingnya adalah dia membuat pasukan musuh itu tidak bisa menggunakan skill aktifnya. Ya otomatis kalau hero nggak dikasih skill ya apa bedanya dengan pasukan kan gitu. Hero itu penting karena ada skillnya. Tapi kalau skillnya dibuat mati, ya berarti tetap yang menang adalah hero yang ada skillnya. Makanya gue lebih suka combo silent. Dan combo silent itu terbaik hingga saat ini sampai nanti muncul hero infanteri terbaru lagi. Gua nggak tahu itu hero infanteri terbaru lagi seperti apa. Itu masih lama banget. Di gua kemungkinan masih 6 bulan sampai hampir setahun kali ya baru muncul itu hero infanteri yang baru. Maksud gua ini mengacu ke selain Sigrid sama Greta ya. Walaupun Sigrid sama Greta belum terbuka di kingdom gua, tapi ini untuk jangka panjangnya Sevina sama Vali ini sudah paten ya. Dan untuk combo skillnya sendiri ketika kita sudah memilih Sevina dan Vali sebagai ujung tombak kita, maka combo skill yang gua sangat rekomendasikan ke kalian adalah combo skill ini, yaitu mulai berserker killing machine. Ini pewajib banget ya, ini adalah skill OP-nya infanteri menurut gua. Lalu disusul silent invasion itu untuk tambahan ya, maksudnya tambahan itu ya kita kan fokus ke silent, berarti silent invasion harus ditambahkan. Dan ini gua lagi pengen OTW sampai bintang 5 dulu, kemungkinan di KVK ini gua fokus ke bintang 5 nya, dia bakalan capai. Lalu juga ada si various hack and slash, itu juga sama pentingnya ya, itu penting buat kalian gunakan. Dan yang terakhir
Nah, kalau yang vending battle ini itu opsional ya. Ini bisa kalian ganti dengan Odin Elysium atau tipe rek juga boleh, itu terserah kalian. Nah, kalau misalkan kalian mengacu kepada dua build umum itu adalah full rek atau full damage ya. Full damage itu adalah true damage. Nah, ini gue lebih mengacunya ke si monnya, skill monnya ketimbang hero-nya. Jadi kalau skill mon, gue lebih suka yang full damage ya. Nah, kayak ini kan full damage nih. Skill legendary stick itu full damage. Ini juga full damage. Jadi kalau untuk skill mon untuk infanteri gue lebih condong full damage. Tapi kalau misalkan kalian pengen build-nya jadi full rek, jadi full rek itu skillnya apa ya? Aku lupa nih. Kalau untuk infanteri full rek itu skillnya, bentar kita cek dulu ya. Skill mon. Nah, ini kok nggak bisa dicek di sini ya? Bisa nggak sih? Nah, di sini kalau misalkan kalian pengen bikin full rek, berarti kalian butuh itu ini Beatrice 3J sama ini Soul Fury yang kalian masukkan ke slot wishlist gitu. Tapi berhubung gue fokusnya ke damage, berarti gue yang ngambilnya itu ini Stranger Death dan juga skill ini. Itu kalau misalkan kalian pengen join sama kayak gue full damage aja daripada full rek-nya untuk mon. Dan build general itu karena namanya general berarti itu bisa berlaku ke pikeman, bisa berlaku untuk archer juga. Terserah kalian mau yang fokus rek atau fokus, itu tergantung kalian saja butuhnya seperti apa. Lalu untuk pengembangan monnya ya. Nah, untuk pengembangan monnya sendiri kita rinci dulu ya. Mon infanteri itu lebih khususnya karena untuk pengembangan mon, gua akui kalau misalkan kalian pengen ngejar sampai mulai dari 3.500 update sampai 4.500, itu jumlah yang dihabiskan ya itu sangat besar ya. Itu bisa sebanding dengan kalian mengawakeningkan biasa nih mon yang belum awakening atau yang belum punya sayap kayak gini dari 0 sampai 2000 itu lebih mudah ketimbang dari sini dari 3.500 ke atas itu udah sulit. Dan untuk pembagian prioritasnya itu kalian yang bagian monnya sendiri buat sampai ke 1270. Lalu di bagian ini kalian boleh ratakan jadi segini ya, 825. Ini adalah standar kalau kita sudah mulai masuk ke KVK 6 ya. Karena gue sekarang kan di KVK 6. Kalau misalkan kalian pengen jadi standarin 1000 semua, itu lebih baik lagi. Kalau misalkan kalian ada nih stok hon fluidnya. Cuman honingnya di sini itu sangat boros ya kawan. Kalau udah mulai dari 800 ini itu boros banget. Ini juga sama. Mulai dari 1200 boros banget. Makanya menurut gua urutannya adalah kalian buat ini dulu sampai sekitaran 1000 baru ininya diratakan. Kalau pengen yang paling isinya ya menurut gua itu yang mon kalian sampai 1000, yang ini 3 nih equipment sampai 750. Itu saran dari gua. Ya kalau kalian bisa sampai maksimal tidak masalah. Cuman ini dari VOV kalian yang free to play ya utamanya, atau yang low spender juga boleh. Tapi kalau untuk kalian yang high spender ya silahkan dimaksimalkan aja sih, perbanyak duit gitu ya. Terus untuk dapatkan skill bintang 5 di mon ya itu tergantung hoki kalian. Makanya buatlah wishlist yang tepat biar kalian nanti kalau dapat skill skill mon itu sesuai yang kalian inginkan bintang 5-nya. Jadi bintang 5-nya itu sesuai dengan wishlist yang kalian buat.
maka skill bintang 5 dari Mon itu yang kalian dapatkan. Itu yang perlu kalian perhatikan, oke? Terus juga setelah kita Monnya sudah diperjelas nih, nah di Mon juga kalian bisa pilih atributnya ya, atribut dari honingnya ini. Nah, karena ini Mon utamanya atau si beruang ini itu ke defense, tapi gue pengen gabung ke attack, gue pengen banyakin attacknya dikit lah. Nah jadi di sini ekor sama kepala, bukan ekor apa kepala ya, kepalanya doang itu ditambah tipe attack lagi ya. Nah itu sisanya defense, jadi 2 defense 1 attack. Jadi di sini gue pengen build lebih banyak attacknya untuk si infanteri gue ini ya, ada defense untuk sekedar biar nggak terlalu cepat mati juga ya. Nah lanjut, kita jangan lupa juga dengan equipmentnya ya. Equipmentnya untuk buildnya sementara kayak gini ya. Yang bagian apa namanya, bagian armor, kita jangan buru-buru buat armor yang ini nih, yang versi blessingnya. Cukup armornya ini aja kalau misalkan kalian fokus ke attacknya ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen hadiah berupa ini nih, peningkatan kecepatan berbaris atau juga damage serangan dasar, kalian boleh pindah ke armor yang blessing. Tapi kalau menurut gua, karena gua masih fokus attack, fokus aja legendarinya pakai ini nih, armor yang masih monster nggak masalah. Dan kalian sudah mulai fokus untuk membuat equipment emas dari equipment blessing. Dan kenapa gue bilang buatlah kalian equipment emas, karena nanti ketika kalian mau buat lagi itu lebih mudah gitu. Contohnya gue di sini kan udah emas keduanya di sepatu ya. Nanti di KVK 6 ini gue bakalan emasin itu helmnya, dua-duanya emas helm. Nah, di sini kan kalian udah lihat nih ada tanda panah ke atas, itu tandanya udah bisa di upgrade ke tingkat emasnya seperti itu. Makanya gue bilang nanti di KPK 6 helm ini bakalan ditingkatkan ke legendarinya tuh. Kalau kita revin, nah di sini udah siap, tinggal ke legendary. Dan gue rencananya 2 helm itu selesai di KVK 6 ini. Jadi next di KVK 7 gue fokus untuk menaikkan senjatanya ke bintang selanjutnya atau ke legendary. Ini untuk build senjatanya ya, mulai dari SOC. Kalau misalkan kalian nanya untuk build senjatanya di hero-hero awal ya, hero-hero awal mungkin yang bisa kalian jadikan contoh untuk equipmentnya ya, yang infantry itu ini. Nah ini adalah build equipment buat infantry dari equipment monster ya, mulai dari senjatanya ya, ini senjatanya, lanjut helmnya nih, ini helmnya juga, terus ini sepatunya itu ada 2. Kalian kalau fokus attack berarti pakai yang ini, tapi kalau misalkan defense kalian pakai yang ini ya. Nah ini yang defense ya, tinggal bebas kalian mau yang fokus attack atau defense. Tapi kalau armor ini udah paten ya, kita armor yang Venom. Jadi dari awal kalian harus sudah memprioritaskan mana monster yang kalian tuju untuk infanteri kalian. Semakin bagus semakin baik. Lalu tadi sempat ketinggalan ya penjelasannya. Salah satunya itu adalah penjelasan dari skill. Skill mon itu kan sering banget ya kita bertanya-tanya nih, antara skill yang tipenya kayak gini nih, kalau di infanteri kan selalu ada tuh skill yang ketika menggunakan serangan dasar berpeluang berapa persen, itu 15% ya di sini untuk skill monnya. Atau yang ini ketika skill aktif maka 100% berpeluang mengerahkan targetnya. Dari 2 jenis ini mana ya sih yang bagus ya, mana yang bagus? Nah menurut gua kalau untuk ngecek
jumlah aktifnya cek dari sini gitu. Dari sini ini yang peluang 15%, ini yang 100% dengan skill aktif ya. Nah, itu perbedaannya setengahnya ya. Nih, di sini kalian bisa lihat perbedaannya setengahnya. Ya ini 8 kali, ya ini 4 kali penyerangan. Dan dulu gue nganggapnya namanya sesuai, ini kan bilangnya skill aktif ya. Gue kira skill aktif itu adalah skill yang ini. Nah, skill yang pertama nih dalam artian ya skill awakening, dan itu adalah skill rek. Nah, ternyata ini dihitungnya skill rek bukan skill aktif, dan di sini itu 4 kali ya. Tuh bisa kalian lihat. Makanya kalau skill aktif itu tergantung build-nya. Karena di sini juga bisa kita lihat ya di laporan yang lain. Di sini ketika gua buatnya pakai yang peluang yang lain, ini peluang tapi beda skill ya, beda skill. Peluang dan beda skill. Nah, di sini laporan untuk jumlah ininya lihat. Ini sama 10, ini 10. Padahal peluangnya kan 15% ya. Tapi di sini kita bisa lihat nih perbedaannya tuh hasil poinnya. Makanya gue bilang untuk infanteri itu damage lebih tinggi, keren banget sih. Makanya gabungin aja, atau kalau pengen amannya kalian doublein aja nih ini, dua-duanya skill itu double ini, atau kayak gini digabung, yang satu ini Stinking Tunnel, atau yang satunya lagi ini. Gue fokusnya ke tipe attack aja, tergantung nanti kalau gue dapat bintang 5-nya yang mana dari wishlist. Kalau dapat yang red nggak apa-apa, kalau dapat yang ini nggak apa-apa, kalau dapat yang ini lagi nggak apa-apa. Intinya gue butuh cari yang bintang 5 lagi ya. Sayang aja ini kan udah level 9, bentar lagi level 10, masa masih bintang 3 gitu ya. Kalau bisa sih kita buat sampai bintang 5 gitu kalau hoki. Tapi oke, itu untuk pilihan hero nya dan skillnya juga. Lalu nanti kan ini ada skill SX yang baru lagi nih. Nah, skill SX yang baru kan sebelumnya gue bilang untuk semasa KVK5 ya, Berserker Killing Machine itu adalah skill OP-nya infanteri ya. Nah, ini adalah skill yang bakal muncul di KVK6 nanti. Nah, nih kalau untuk archer yang ini ya, Arrow of Truth, Pikeman yang ini Battle Roll Swift, terus yang ini untuk infanteri. Nah, dari urutan ini semua setelah gua baca-baca gitu, yang bagus ini ya, yang bagus ini. Jadi ada faktor silentnya, ada purify-nya, terus juga ada Descartes. Nah, di sini kan tertulisnya counter attack ya. Counter attack dan juga corporation ini 11-12 sebenarnya ya menurut gua. Jadi kalau misalkan kalian di infanteri ya, kalian mau pasang yang ini Angel Odds, atau kalian pengen nyoba masukin skill Pikeman yang ini, itu nggak masalah kan. Dan gue malah pengen nyoba infanteri gue ini, gue masukin pakai skill ini malah. Untuk kan tadi masih ada kurang satu slot tuh ya, slot yang terakhir, karena yang slot yang terakhir itu random. Maksudnya random itu terserah lah lu mau masukin yang mana yang kebetulan lu punya nih di deck kalian. Tapi kalau misalkan boleh milih ya silakan pilih dari deck yang udah gue buat tadi itu kayak tadi. Nah, gue pengen ini, walaupun ini counter attack dan itu juga untuk untuk Pikeman ya, tapi gue suka dengan isinya gitu. Selain memulihkan rek, juga bisa terkena silent, terus juga ada debuff Lacerate, ini emang debuff khususnya si Pikeman ya. Terus ada Purify untuk debuff, tuh kan enak bos. Makanya gue kemungkinan besar untuk skill priority nanti ketika waktunya gacha atau apa gitu ya, gue bakalan ngambil ini Battle Roll Swift. Jadi Battle Roll Swift ini ya kalau bisa nanti gue pakai nyampe
bintang 3 atau bintang 4 gitu ya. Kalau emang oke, langsung gue pakai di Sevina dan Vali. Jadi kalau untuk yang counter attack tipenya atau conversion ini bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan ya. Karena cuman beda di pengaktifan. Pengaktifannya itu yang satu counter attack, yang satu basic attack. Basic attack itu emang identik dengan infantry, counter attack itu identik dengan si pikemen. Tapi kalau kita sebagai F2P yang make, ini bisa dipakai semuanya. Alasannya kenapa? Karena kita walaupun pakai infanteri kadang kan kita suka dikeroyok tuh. Dikeroyoknya oleh 2 atau 3 pasukan gitu ketika kita terpisah. Dengan adanya skill tipe counter attack itu kita bisa memberikan hasil damage yang lebih banyak lagi seperti itu, atau menghasilkan suatu skill yang lebih dominan lagi. Makanya kalau untuk infanteri ini bisa aja kita gunakan. Nggak perlu tuh mandangin, oh ini ternyata untuk pikemen nih jangan dipakai ke infanteri, enggak. Tapi kita buat skill itu, build skill itu sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan hero yang kita gunakan gitu. Dan gue sukanya karena di sini ada silentnya juga. Lalu gimana bang tentang yang ini untuk archer? Archer itu emang selalu skill-skill tipe command ya. Makanya untuk skill archer paling OP menurut gue ya, yang ini Devastating Charge itu season sebelumnya, dan itu khusus kalau kalian punya hero-hero tipe poison. Ya entah lah nanti kalian build archernya seperti apa, nanti gua bahas lagi ya di season di sesi selanjutnya, karena sekarang itu fokus ke infanteri aja dulu ya. Ini infanteri yang versi gua ketahui. Kalau misalkan kalian punya pemberitahuan atau cara baru tentang membangun squad infanteri, boleh komen aja di bawah gitu, kita sharing-sharing infanteri menurut kalian yang bagus seperti apa. Oke. Dan infanteri itu tipikalnya seperti yang gue bilang, dia itu cara mainnya adalah kalian bisa flank atau hit and run ya, bisa. Karena infanteri ini adalah pasukan paling cepat ya yang ada di Viking Rise. Terus untuk tanker terkuat ya jelas itu pikemen. Makanya pikemen itu jangan pernah kalian serang sambil dikeroyok, karena dikeroyok itu dia makin seneng. Kalau infanteri kalian pengen dikeroyok ya untung-untungan aja gitu, terserah. Cuman sekalinya kena getok atau diajak PVP ya infanteri terbaik gitu. Kalau untuk PVP ya, ya kembali lagi tergantung kalian mainnya gimana, tergantung kalian bisa menggunakannya seperti apa, memaksimalkan talentnya seperti apa, itu tergantung kalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan ocehan gua sampai detik ini. Terima kasih juga sudah mensupport, dan mari kita berdiskusi. Salam Viking, bye.